Bab 421, Kabur. Neraka, neraka, penghancuran, kehancuran murni. Kemanapun Sang memandang, sesuatu meledak. Rasanya seperti seorang pembom besar dari bumi sedang mengebom sebuah perkemahan militer. Orang-orang meninggal. Banyak orang meninggal. Mungkin sekitar 150 dari sekitar 200 orang barbar dan sekitar 4 penyihir sejati tewas dalam serangan itu. Dan Sang tidak merasa bersalah atau menyesal. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah tentara yang berperang dengan rumahnya, Kerajaan Sky Thunder. Setiap orang yang masih hidup bisa jadi mewakili pejuang mati di masa depan. Ini tidak seperti saat Sang membuat Adamantite Behemoth membalikkan kota Duke Mithril. Tidak, semua orang di sini adalah seorang prajurit, dan mereka akan melawan Kerajaan Sky Thunder. Kerajaan Sky Thunder adalah satu-satunya rumah yang dimiliki Sang di dunia ini, dan dia ingin menjaganya tetap kuat dan makmur. Sang melihat potongan-potongan daging berserakan dan terbakar di mana-mana, dan dia melihat wajah-wajah yang ketakutan dan ketakutan dari para penyintas yang terluka. Ini adalah perang, Sang berkata pada dirinya sendiri. Di kejauhan, penyihir agung memandang dengan ngeri ke kawah menghitam yang dulunya merupakan perkemahannya. Ini tidak mungkin nyata, ini pasti mimpi. Seorang prajurit telah melakukan semua ini. Bang! Sementara penyihir agung teralihkan perhatiannya, Sang menyerang ke arah menara keempat dari atas dan menyiapkan pedangnya. Bang! Sang melancarkan serangkaian serangan. Negara pedang panjang adalah yang tercepat sejauh ini, dan Sang menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memanfaatkan kecepatan pedang di negara ini. Sang selalu berusaha mengeluarkan kekuatan maksimal pada setiap serangan, tapi ini salah untuk pedang setipis dan gesit itu. Dengan berlatih menggunakan jenis pedang lainnya, Sang menyadari bahwa akan lebih baik jika mengubah keadaan pedang panjang menjadi sesuatu yang pada dasarnya adalah sebuah blender. Setiap serangan disertai petir hitam, dan hanya dalam 5 ayunan, perisainya pecah. Namun, seluruh tubuh Sang telah banyak layu. Dalam kondisi pedang panjang, Sang bisa melepaskan lebih banyak serangan berelemen, tapi peningkatan serangan ini juga membebani kesehatannya. Sang menggunakan mana terakhirnya untuk meregenerasi tubuhnya, tapi hanya itu. Dia tidak lagi memiliki mana di dalam tubuhnya. Cedera apapun di masa depan akan bertahan untuk sementara waktu. Bang! Sang melepaskan ledakan lainnya dan menerobos atap menara. Bersinar, bersinar, bersinar. Dalam waktu kurang dari 1 detik, beberapa tebasan terlihat keluar dari dinding menara, dan menara itu runtuh berkeping-keping. Tentu saja, ada juga daging di antara potongan-potongan itu. Saat ini, penyihir agung telah pulih dari keterkejutannya, dan api kebencian mutlak muncul di matanya. Dia ingin prajurit itu mati. Dia dengan cepat menyiapkan beberapa mantra dan menunggu Sang menyerang menara berikutnya. Tapi kemudian, matanya melebar karena terkejut. Sang belum meninggalkan menara yang runtuh. Dia dengan cepat berkonsentrasi pada spirit sense-nya, dan dia akhirnya menemukannya. Dia melarikan diri. Sang berada di tanah di depan menara di luar perkemahan, berlari menuju Kerajaan Sky Thunder. Setelah semua ini, dia berlari begitu saja. Penyihir agung menggertakkan giginya karena kebencian. Tidak, kamu tidak melakukannya. Bersinar, dan dia menggunakan mana step. Dia muncul di dekat dinding perkemahannya. Bang! Dia melepaskan konsep pemotongannya dan menghancurkan dinding di depannya. Dia membutuhkan jalur yang jelas agar mana step-nya dapat bekerja, dan dia tidak punya waktu atau keberanian untuk melompati tembok. Kemudian, dia melihat Sang hanya berjarak 1 kilometer darinya, dan dia melepaskan lebih dari 30 tombak logam ke arahnya. Itu seperti senapan raksasa yang ditembakkan ke arah Sang. Pseudo Spirit Sense milik Sang dengan cepat menghitung lintasan semua tombak. Tidak ada tempat yang aman baginya pada jarak saat ini dari Haimage. Isya, bersinar, Sang muncul lebih jauh 500 meter dan pergi sedikit ke kiri. Bersinar, 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 beberapa tombak ditembakkan melewati Sang. Tidak ada satupun yang memukulnya. Dan dia tidak pernah berhenti berlari. Ketika penyihir agung melihat Sang berhasil menghindari mantranya dengan menggunakan mana step, amarahnya semakin meledak. Bersinar, dia juga menggunakan mana step, dan dia muncul hanya 500 meter di belakang Sang. Sesaat kemudian, dia menyiapkan 30 tombak lainnya. Boom, dan dia melepaskannya ke arah Sang lagi. Kali ini, Sang kehabisan pilihan. Pedang terlalu kecil untuk dihadang. Dia tidak cukup cepat untuk menghindar. Dia tidak bisa menggunakan mana step karena 1 kali penggunaan mana step menghabiskan semua mana di dalam pikirannya. Armornya masih meregenerasi mana. Dia akan dipukul. Sang dengan cepat menyerang ke tempat di mana tombak paling sedikit berada dan mempersiapkan diri. Dia melompat ke depan dan menendang salah satu tombak yang mendekat. Bang! Tombak itu menembus sepatu Sang. Kemudian, ia menembus kaki Sang. Itu menembus kakinya. Itu menembus perutnya. Dan akhirnya, itu keluar dari bahunya. Tepat ketika tombak itu terlepas dari bahunya, Sang meraihnya dengan kedua tangannya. Butuh banyak kekuatan, tapi Sang berhasil memegang tombak itu. Jika benda itu tidak menembus seluruh tubuhnya dan jika tidak digenggam oleh tangan Sang, benda itu akan menembusnya begitu saja. Tapi, seperti ini, Sang berhasil meminjam kekuatan tombaknya, dan dia pun terlempar ke kejauhan bersamanya. Mata penyihir agung melebar. Metode untuk menahan serangannya bahkan belum terlintas dalam pikirannya.
Terlebih lagi, Sang tidak hanya menahan serangannya, tapi bahkan membantunya melarikan diri. Semua tombak di sekitar Sang mulai jatuh ke tanah saat dia melakukan perjalanan hampir 2 kilometer seperti ini. Kemudian, Sang mencabut tombaknya, melemparkannya ke samping, dan melepaskan ledakan lain untuk menjaga kecepatannya. Bang, 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 Sang melepaskan ledakan satu demi satu, tubuhnya berdarah di beberapa tempat. Dia membakar vitalitasnya seperti meteor. Penyihir agung menggunakan 3 langkah mana lagi dan sekarang hanya berjarak 300 meter dari Sang. Dia siap melepaskan mantra berikutnya. Sang menoleh ke belakang, dan dia hanya menyeringai. Hai Mage baru saja hendak melepaskan mantranya ketika dia tiba-tiba merasakan serangan mengerikan menghampirinya. Bersinar, BOOOOM. Dia menggunakan mana step untuk mundur karena tempat dia baru saja terkubur oleh hujan batu yang sangat besar. Spirit sense-nya dengan cepat menyadari orang yang melancarkan serangan itu, dan dia mengertakkan gigi karena frustrasi. Adipati zona kerajaan Sky Thunder ini telah tiba, dan dia dengan cepat menyerangnya dengan mana step saat fokusnya menyiapkan lebih banyak mantra. Penyihir agung melirik Sang dengan penuh kebencian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Dia melepaskan mana step satu demi satu untuk mundur kembali ke kerajaan Grand Mountain saat Duke menyerangnya. Penyihir agung kerajaan Grand Mountain telah menggunakan cukup banyak mana miliknya, dan Duke mengetahuinya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Duke melesat melewati Sang dalam waktu kurang dari sekejap. Akhirnya, Sang bisa berhenti dan melihat ke belakang. Dia mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya, tetapi generasi pasifnya akan mengatasi masalah ini. Beberapa detik kemudian, Sang melihat beberapa penyihir sejati menembak melewatinya dengan mana step, dan beberapa detik kemudian, prajurit panggung komandan mengikuti. Kerajaan Sky Thunder tahu apa yang direncanakan Sang. Ketika mereka melihat jumlah ledakan yang sangat besar di kejauhan, mereka tahu bahwa Sang telah berhasil, dan mereka telah mempersiapkan diri untuk serangan habis-habisan. Hari ini, Kerajaan Sky Thunder akan mengambil zona lain dari Kerajaan Grand Mountain. Bab 422, tidak perlu. Sang perlahan berjalan kembali ke Kerajaan Sky Thunder saat prajurit satu demi satu menyerbu melewatinya menuju Kerajaan Grand Mountain. Aku mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini, pikir Sang sambil terus berjalan. Aku tahu betapa kuatnya para penyihir mulia terlemah sekarang, dan aku bisa menguji beberapa teknik baruku. Aku bahkan berhasil melukai perisai penyihir agung dengan parah, meskipun itu adalah keberuntungan. Dia kebetulan tiba di hadapanku atas kemauannya sendiri, dan aku kebetulan berada di atasnya. Dalam pertarungan normal, dia hanya akan menjaga jarak dengan mana step dan perlahan membunuhku dari jauh. Saat ini, kecepatanku tidak cukup cepat untuk mengimbangi Hai Mage. Saya kira saya harus mencapai tahap komandan puncak terlebih dahulu sebelum saya dapat mencobanya. Sang melirik ke arah SWOT, yang jauh lebih kecil dari sebelum serangan itu. Untungnya, saya punya banyak uang. Dengan semua monster dan voci yang kukumpulkan, aku tidak perlu peduli dengan sedikit biji ini. Bagaimana tampilan entropinya? Sang bertanya pada pedang dengan transmisi suara. Tidak masalah, jawab pedang. Saya tidak membutuhkan lebih banyak saat ini. Sang mengangguk. Bagaimana rasa sakitnya? Dia masih ingat bahwa SWOT juga terluka cukup parah. Aku tidak menyukainya, tapi aku harus membiasakannya, jawab SWOT. Maaf soal itu, kata Sang. Tidak ada yang perlu disesali, jawab SWOT. Kekuatan membutuhkan rasa sakit. Sang tersenyum sedikit. Dia bisa berempati banyak dengan SWOT. Mereka sangat mirip. Setelah beberapa menit, Sang mencapai pos terdepan kerajaan Sky Thunder. Pastinya jumlah orang di sini jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sang berjalan melewati gerbang tanpa dihentikan, sementara banyak mata memandangnya dengan kaget. Orang gila ini benar-benar selamat. Mereka semua pernah melihat awan hitam di kejauhan. Awan hitam seperti itu tidak dapat diciptakan oleh menara penyihir, dan mewakili area kebakaran yang luas. Ini berarti sesuatu yang sangat besar dan mudah terbakar sedang terbakar, yang hanya bisa terjadi di garis depan musuh. Selain itu, Duke mereka telah memberitahu mereka untuk bersiap-siap berperang, yang pada dasarnya menegaskan bahwa Sang telah sangat melemahkan musuh. Semua ini pada dasarnya sulit dipercaya oleh semua orang yang hadir. Hanya penyihir tinggi yang bisa melakukan hal seperti itu. Bahkan penyihir sejati puncak pun tidak bisa melakukan itu. Dan belum pernah ada seorang pejuang yang berhasil melakukan hal seperti itu. Sangat sulit dipercaya, tapi ini hanya berarti bahwa Sang lebih kuat daripada penyihir puncak. Dan dia bahkan belum mencapai tahap jalan sejati. Orang-orang saat ini merasa dunia sedang berubah. Sekitar 30 tahun yang lalu, prajurit tahap jalan sejati pertama telah muncul. Lalu datanglah infus garis darah. Kemudian muncullah peta bintang dan teknik penguatan barbar. Dan sekarang, hanya 5 tahun setelah itu, prajurit pertama yang benar-benar bisa melawan penyihir agung telah memulai debutnya. Awan hitam apa itu? Sang menoleh dan melihat seorang prajurit panggung komandan menengah menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Sekitar 50 bom api, jawab Sang. Mata semua orang kembali membelalak. Itu bom api yang banyak sekali. Pantas saja awannya begitu tebal dan hitam. Bagaimana kamu bisa meledakkan bom api dengan penyihir tinggi di sana? Prajurit yang sama bertanya, tidak bisakah mereka menghentikan semua proyektil itu dengan pikiran mereka? Yah,
kata Sang. Penyihir tinggi berada agak jauh ketika aku menggunakannya, dan dia belum bersiap untuk itu. Oh, itu dia. Bagaimana penampilannya? Prajurit yang sama bertanya. Sang mengerutkan alisnya. Ayolah, kawan. Dia adalah penyihir agung dari kerajaan Grand Mountain, jawab Sang. Wajah prajurit itu menjadi agak merah dan membuang muka karena malu. Setelah percakapan singkat itu, sebagian besar orang kehilangan rasa takut dan juga mengajukan pertanyaan. Sang menjawab sebagian besar pertanyaan dengan samar karena dia ingin merahasiakan kekuatannya. Kerajaan Skythunder mungkin adalah rumahnya, tetapi ada banyak musuh di sini. Semakin sedikit musuh yang mengetahui tentang dirinya, semakin baik. Lucunya, Sang lebih nyaman mengungkapkan kekuatannya kepada kerajaan Grand Mountain daripada kerajaan Skythunder. Salah satu alasannya adalah Sang tidak perlu tinggal di sana. Alasan lainnya adalah, karena dia tidak tinggal di sana, kerajaan Grand Mountain tidak dapat melakukan penyergapan untuknya. Alasan tambahannya adalah Sang tidak perlu berinteraksi dengan mereka. Terakhir, kerajaan Grand Mountain tidak bisa begitu saja mengirim penyihir agung yang sangat kuat untuk mengejar Sang untuk membunuhnya. Penyihir agung seperti itu akan diserang secara pribadi oleh Dewan dan mati. Namun jika Sang mengungkap beberapa kekuatannya yang lebih sensitif kepada Adipati dan Dewan, ada kemungkinan bahwa anggota Dewan akan membunuhnya di alam liar. Kerajaan Grand Mountain bukanlah ancaman langsung bagi Sang, namun Dewan dan Adipati adalah ancamannya. Itu sebabnya dia tidak merinci bagaimana dia bertarung. Orang-orang saat ini hanya mengetahui bahwa Sang berhasil menghindari mantra menara penyihir, entah bagaimana menghancurkan 4 di antaranya, entah bagaimana berhasil meluncurkan bom api, dan entah bagaimana berhasil mundur. Mereka tidak tahu bagaimana Sang mencapai prestasi ini. Beberapa dari mereka bahkan meragukan perkataan Sang karena kurangnya penjelasan. Mereka bisa menerima Fear Bombs, tapi bagaimana dia bisa menembus Mana Shield dari 4 menara mage sementara High Mage menyerangnya? Menghancurkan Mana Shield yang kuat pastinya tidak mudah. Beberapa menit kemudian, beberapa prajurit dan penyihir kembali dari kerajaan Grand Mountain untuk menjaga posisi mereka kembali. Rupanya pertarungan telah berakhir. Para prajurit yang lain segera bertanya kepada orang-orang itu apa yang terjadi, dan mereka memberi tahu mereka. Musuh telah kehilangan separuh menara penyihir mereka, dan seluruh perkemahan pada dasarnya telah direduksi menjadi sesuatu yang menyerupai kawah yang terbakar. Menghancurkan 4 menara penyihir terakhir tidaklah terlalu sulit. Apalagi 2 di antaranya bahkan belum diawaki. Para penyihir yang seharusnya ada di sana mungkin telah melarikan diri. Pasukan kerajaan Skythunder bahkan tidak perlu bertarung sungguhan. Mereka hanya meluncurkan beberapa mantra dan menciptakan beberapa mantra pertahanan untuk menjatuhkan menara penyihir. Sekarang, jika ada 8 menara penyihir yang menembaki mereka, banyak penyihir dan prajurit yang akan mati tertimpa longsoran salju, tapi dengan hanya 2 menara penyihir yang menembak, semua penyihir bumi bisa fokus bertahan hanya dari 2 menara itu, membuat pertarungan menjadi sangat mudah dan lugas. Setelah itu, mereka membersihkan tempat itu tanpa banyak kesulitan. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai pertempuran. Ketika semua prajurit mendengar penceritaan kembali bagaimana pertempuran itu berlangsung, mereka memandang Sang dengan kaget sekali lagi. Para prajurit telah membenarkan semua yang dikatakan Sang. Dia benar-benar telah menghancurkan garis depan sendirian. Sesaat kemudian, seorang penyihir sejati puncak, yang mengenakan baju besi berkilau yang terlihat lebih seperti milik seorang pejuang, berjalan ke arah Sang. Sang, benar, dia bertanya. Sang mengangguk. Duke Quick ingin bertemu denganmu di garis depan yang ditaklukkan nanti untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Penyihir agung musuh jatuh ke tangan Duke Quick berkat kondisinya yang sudah lemah, kata penyihir puncak dengan penuh semangat menghormati. Piktru Mage menunggu jawaban, tapi tidak ada yang datang. Faktanya, Sang bahkan tidak memandangnya. Saat ini, Sang sedang melihat dengan kaget di belakang Piktru Mage. Piktru Mage mengerutkan alisnya dan berbalik. Kemudian, jantungnya berhenti. Berdiri sendirian di celah itu adalah seorang pria. Petir putih menyambar di sekujur tubuhnya saat rambut putih panjangnya berdiri tegak karena aliran listrik di sekelilingnya. Dia mengenakan jubah gubernur kerajaan Grand Mountain. Dan di tangan kanannya ada kepala Duke Quick. Ketika Sang melihat penyihir agung itu, dia tahu dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Ini bukanlah penyihir tingkat tinggi awal. Sang memperkirakan bahwa dia adalah seorang penyihir menengah atas. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penyihir tertinggi Sang yang pernah bertarung sebelumnya. Pada saat itu, percakapan Sang dengan Gerald terlintas di benaknya. Sang, apakah kamu ingin aku menemanimu? Mengapa? Bagaimana jika gubernur atau penyihir agung lain yang lebih kuat berada di dekat garis depan? Dengan asumsi Anda berhasil menghancurkan garis depan, kerajaan Skythunder akan menyerang, tetapi juga terbuka untuk serangan balik. Itu bodoh sekali, jawab Sang. Tentu saja, kami akan terbuka terhadap serangan balik, tapi jika penyihir agung sekuat itu memasuki kerajaan Skythunder, Dewan dan para adipati di sekitarnya akan segera terkejut. Memasuki kerajaan Skythunder sama saja dengan membuang nyawa mereka. Sang, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, dan apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Namun, terkadang, bahkan orang yang sangat berkuasa pun melakukan hal-hal yang sangat bodoh di saat yang panas. Kau pikir begitu? Sang bertanya dengan skeptis. Aku tidak yakin. Aku yakin penyihir sekuat itu akan lebih tahu. Sang, bahkan penyihir yang kuat pun hanyalah manusia, dan manusia terkadang kehilangan kendali atas emosinya.
Aku bisa menemanimu jika kamu mau, Sang, supaya aman. Sang hanya memandang Gerald dengan alis berkerut. Tidak, itu tidak perlu. Bab 423, tidak logis. Sang hanya memandang dengan kaget dan ngeri pada gubernur kerajaan Grand Mountain yang berkuasa. Gerald benar, saya kehilangan kendali atas amarah saya sendiri lebih dari sekali. Mengapa saya berpikir bahwa orang lain memiliki kendali sempurna atas emosi mereka hanya karena mereka lebih kuat? Mereka juga hanya manusia biasa. Setelah memastikan bahwa tidak ada sedikit pun risiko mengungkapkan kekuatanku berkali-kali, aku melakukan hal yang sebenarnya ingin kuhindari. Saya mengambil risiko yang tidak perlu. Sang, kamu benar-benar idiot. Tidak semuanya harus logis. Manusia tidak selalu bertindak sesuai logika. Anda harus tahu itu. Tidak perlu. Sang ingat kata-kata Gerald. Kamu mungkin benar. Kemungkinan beberapa penyihir tinggi yang kuat kehilangan kendali atas emosi mereka agak kecil. Untuk sesaat, gubernur memandang ke poster depan dengan kebencian murni. Sementara itu, Sang merasa seperti baru saja menatap mata kematian. Tiba-tiba pandangan gubernur tertuju ke langit. Tapi aku tidak suka mengambil risiko. Sang juga mendongak, dan dia bisa melihat seseorang dengan rambut hijau panjang dan jubah hijau melayang di udara. Aku tetap ikut denganmu, Sang. Hanya untuk amannya. Gubernur merasakan ancaman luar biasa datang dari sosok ini, dan ketika dia melihat fokus dengan 4 amplifier, semua kemarahannya sirna. Matanya langsung membelalak kaget dan ketakutan. Dan, hei, kalau ternyata aku salah, kamu boleh menertawakanku karena terlalu paranoid. Sang menghela napas dalam-dalam. Untungnya, ada seseorang yang lebih pintar dariku di sekitarku. Kali ini, saya sebenarnya melebih-lebihkan musuh, yang bisa jadi sama buruknya dengan meremehkan mereka. Kupikir mereka cukup pintar untuk tidak melakukan hal sebodoh itu, tapi aku salah. Dan aku terpaksa menggunakan entropi lagi. Sang memandang Gerald, yang sedang terbang di langit. Aku minta maaf karena begitu bodoh dan keras kepala, Gerald. Kamu benar, kata Sang. Gerald hanya nyengir, dan kemudian, fokusnya bersinar dengan lampu hijau. Bersinar, gubernur menghilang saat dia menggunakan mana step untuk mundur. Bang, namun, di tengah mana stepnya, dia tiba-tiba menabrak sesuatu yang padat dan terlempar ke belakang. Dinding angin hijau yang bergetar hebat muncul di depannya. Itu tampak seperti obor las raksasa yang memuntahkan api hijau. Mana Shield terkena pukulan keras, dan konsentrasi gubernur terpecah saat penghentiannya yang cepat dan tidak siap mengguncang organ dan otaknya. Gerald mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas dengan jari telunjuk dan tengahnya. Angin hijau yang damai muncul di atas mereka. Lalu, dia menunjuk gubernur. CRRRRRRRRRRRRR. Dalam sekejap, bor angin raksasa yang berputar muncul di atas perisai mana milik gubernur. Kekuatan bor hijau bergema hingga beberapa kilometer, meledakkan gendang telinga semua tahap umum atau makhluk yang lebih lemah. Percikan mana murni terbang kemana-mana, menerangi seluruh celah. Dan kemudian, mana Shield dan bornya menghilang. Gubernur berlutut sambil berkeringat dingin. Semua mananya hilang. Dia tahu bahwa Gerald lebih kuat darinya sejak awal, tetapi dia tidak mengira bahwa jarak di antara mereka begitu jauh. Kemudian, kepala gubernur terangkat saat dia melihat ke arah Gerald lagi. Fokusnya bersinar dengan mantra lain yang telah disiapkan. Aku menyerah. Aku akan ikut. Bang, hembusan angin hijau berlalu, dan kepalanya lenyap. Gerald hanya nyengir. Ups, bukan hal yang aneh bagi penyihir agung yang kalah untuk menyerah dan bergabung dengan kerajaan lain, terutama ketika mereka adalah seseorang yang berstatus tinggi. Seorang penyihir agung sangat berharga, dan meskipun mereka bertindak seolah-olah mereka setia pada kerajaannya, kesetiaan mereka sebenarnya tidak sekuat itu. Ketika dihadapkan pada kematian, banyak penyihir tinggi dengan senang hati akan meninggalkan kerajaan mereka dan bergabung dengan musuh. Penyihir tingkat tinggi jarang ditemukan, dan setiap kerajaan membutuhkan mereka. Mereka akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Tentu saja, mereka perlu memberikan reparasi atas tindakan mereka di masa lalu, yang berarti banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan selama beberapa dekade. Tapi setelah itu, mereka bisa bergabung sepenuhnya dengan kerajaan. Apa gunanya kerja keras selama beberapa dekade sebagai imbalan untuk bertahan hidup dan kesempatan lain untuk menjadi lebih kuat? Sang memandangi mayat tanpa kepala itu dan sama sekali tidak terkejut bahwa Gerald telah membunuh gubernur. Jika gubernur ini bergabung dengan kerajaan Sky Thunder, Dewan akan mendapatkan pion kuat lainnya untuk digunakan melawan Gerald. Dan terlebih lagi, pion ini akan memiliki dendam pribadi terhadap Gerald. Bagaimanapun, Gerald akan menjadi alasan gubernur harus mengkhianati kerajaannya dan bekerja keras selama beberapa dekade. Gerald, tentu saja, tidak akan mengabaikan hal seperti itu. Lebih baik segera bunuh gubernur. Orang lain masih tidak percaya bahwa mereka masih selamat. Ketika mereka melihat gubernur yang marah, mereka percaya bahwa mereka akan mati hari ini. Hai mage yang begitu kuat dapat menggunakan konsep yang mereka pahami untuk membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa Duke of the Storm Eagle Zone ada di sini. Beberapa dari mereka terjatuh karena terkejut. Hari ini terlalu berat bagi mereka. Gerald perlahan mendarat di samping Sang sambil tersenyum. Sudah kubilang, katanya. Sang hanya melihat ke samping karena malu. Ya, benar. Penyihir yang kuat juga hanyalah manusia biasa, kata Gerald.
Mereka merasakan kemarahan, kebahagiaan, dan kesedihan sama seperti Anda dan saya. Ketika Anda kehilangan kendali atas emosi Anda, orang lain juga bisa. Sang hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sang tidak sempurna. Dia tidak bisa memprediksi semuanya. Logikanya, tidak masuk akal jika gubernur muncul di sini, tapi keadaan tidak selalu berjalan sesuai logika. Terkadang, orang melakukan hal-hal bodoh. Bahkan yang berkuasa dan tua sekalipun. Bersinar, udara di sekitar Gerald dan Sang bergetar ketika seseorang yang baru tiba. Inilah alasan utama mengapa hal itu bodoh. Setiap kerajaan dikelilingi oleh lingkaran sihir raksasa dan kuat yang bereaksi terhadap kehadiran dan sinyal komunikasi yang kuat. Lingkaran ajaib ini adalah tempat para penyihir kerajaan Grand Mountain menemukan Sang setelah dia menggunakan kristal komunikasinya untuk menghubungi George. Dan itu juga memperingatkan para pemimpin kerajaan tentang penyihir tinggi manapun yang melintasi perbatasan mereka. Jadi, ketika gubernur datang ke sini, Dewan sudah langsung diberitahu. Seorang penyihir menengah atas adalah seseorang dengan kekuatan rata-rata Duke, dan mereka tahu bahwa Duke Quick adalah Duke terlemah dan terbaru. Mereka tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan musuh seperti itu. Sang dan Gerald menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan rambut hitam dan mata dingin. Itu adalah ketua Dewan, seorang penyihir tertinggi. 4 dari 5 anggota Dewan biasanya tinggal di bagian utara kerajaan karena mereka harus bereaksi sangat cepat terhadap penyihir agung kuat yang datang, dan ketua Dewan tinggal di perbatasan selatan zona ini. Hanya butuh 1 menit baginya untuk tiba di sini. Pada saat itu, gubernur bisa saja menghancurkan seluruh kamp beberapa kali dan mundur, tapi lokasi mereka sudah diberitahukan kepada ketua Dewan. Seorang penyihir tingkat menengah tidak bisa berlari terlalu lama saat dikejar oleh penyihir tingkat atas. Inilah sebabnya mengapa kedatangan gubernur adalah ide yang sangat bodoh. Senang sekali Anda bergabung dengan kami, ketua Dewan, kata Gerald sambil tersenyum sopan. Begitu dia merasakan kehadiran Gerald, dia tahu bahwa musuhnya kemungkinan besar sudah mati. Dia bermusuhan dengannya, tapi dia juga tahu betapa kuatnya dia. Ketua Dewan memandangi tubuh tanpa kepala dan mayat Duke Quick yang hanya berjarak beberapa ratus meter darinya. Dia tidak terkejut karena musuhnya sudah mati. Kemudian, dia memandang Gerald dengan ekspresi tanpa emosi. Apa yang terjadi di sini? Bab 424, Pembicaraan. Gerald memberitahu ketua Dewan apa yang terjadi dengan gubernur kecuali satu detail kecil. Dalam penceritaan kembali Gerald, gubernur meninggal terlalu cepat. Gerald sama sekali tidak mengira dia akan mati hanya dengan satu mantra. Jelas sekali, ketua Dewan tahu bahwa ini adalah omong kosong, tetapi satu-satunya orang yang menyaksikan apa yang terjadi adalah Sang, dan dia tahu bahwa Sang akan mendukung Gerald. Orang lain telah dibutakan oleh cahaya mantra, dan mereka hampir tidak tahu apa yang terjadi karena semuanya terjadi begitu cepat. Terlebih lagi, gubernur menggunakan transmisi suara untuk menyerah karena lebih cepat. Jadi, ketua Dewan tidak bisa berbuat apa-apa atas kejadian ini. Dia hanya harus menerima bahwa gubernur sudah meninggal. Tapi itu tetap merupakan hal yang bagus. Jarang sekali seorang penyihir agung mati dalam perang, tapi lebih jarang lagi seorang gubernur atau adipati yang sebenarnya mati. Gubernur dan adipati biasanya berada di alam penyihir menengah atas, sedangkan yang lebih lemah memimpin serangan dan pertahanan dalam perang. Duke di daerah ini adalah anggota terbaru dari Dukes karena dia sangat berbakat. Dia mampu melawan penyihir tingkat awal saat masih menjadi penyihir tingkat awal. Selain itu, jumlah penyihir menengah atas tidak cukup untuk semua zona, itulah sebabnya dia mendapatkan posisi itu. Ketua Dewan memandangi mayat Duke Quick dengan alis berkerut. Sayangnya, cahaya yang bersinar ini kini telah lenyap. Apa yang menyebabkan kejadian ini? Tanya ketua Dewan. Aku tidak hadir untuk semuanya. Kamu harus bertanya pada Sang, kata Gerald sambil menunjuk ke arah Sang. Ketua Dewan melirik Sang dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Pictru Mage, yang baru saja berbicara dengan Sang beberapa menit yang lalu. Komandan, laporkan. Gerald hanya tersenyum pahit sementara ekspresi Sang tidak berubah. Dia sama sekali tidak terkejut. Pictru Mage berlari ke arah ketua Dewan dan membungkuk hormat. Setelah itu, dia menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika ketua Dewan mendengar perbuatan Sang, dia melirik ke arahnya. Apa yang dia dengar terdengar tidak nyata. Seorang prajurit panggung komandan akhir berhasil menghancurkan seluruh garis depan yang dijaga oleh penyihir tinggi. Setelah mendengarkan semuanya, dia menoleh ke Gerald dengan tatapan tajam. Duke Werwine, apa penjelasanmu atas kematian Duke Quick? Dia menuntut. Penjelasanku. Gerald bertanya sambil tersenyum sopan. Penjelasanku adalah salah satu penyihir tingkat tinggi awal kita mati sebagai ganti nyawa penyihir tingkat tinggi awal dari kerajaan Grand Mountain, penyihir tingkat menengah, dan seluruh zona. Mata ketua Dewan menyipit. Apakah kamu berpendapat bahwa nyawa salah satu adipati kita bernilai lebih rendah daripada nyawa seorang gubernur dari kerajaan yang sedang sekarat? Seiring berjalannya waktu, kerajaan Grand Mountain akan jatuh. Tindakanmu hari ini telah menyebabkan kerugian yang tidak perlu bagi kerajaan Sky Thunder. Sang harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendengus jijik saat ini. Duke Quick dan gubernur tidak bisa dibandingkan nilainya. Itu benar, gubernur telah membunuh Duke Quick mungkin secepat Duke Werwine membunuh gubernur. Jelas sekali, nyawa gubernur jauh lebih berharga daripada nyawa Duke Quick. Namun, dia membuatnya seolah-olah Gerald telah menyebabkan kerugian besar bagi kerajaan Sky Thunder.
Gerald hanya tersenyum sopan, tapi senyumannya jelas tidak sampai ke matanya. Apakah kamu mencoba memaksakan sesuatu, Susan? Dia bertanya dengan suara ramah namun mengancam. Begitu Gerald mengucapkan kata-kata ini, seluruh suasana menjadi dingin. Ketua Dewan menyipitkan matanya saat sekelilingnya menjadi lebih gelap. Saya tidak punya masalah dalam memainkan permainan ini, kata Gerald, tetapi kami harus bertindak sesuai aturan. Lingkungan sekitar Gerald juga tampak dipenuhi energi. Kalau tidak, kita tidak bisa memainkan permainan ini, Susan, kata Gerald, senyum sopannya memberikan kesan yang sangat mengancam. Selama beberapa detik, keduanya hanya saling menatap. Tiba-tiba, Sang mendengar seseorang mengerang dan menoleh. Piktru Mage baru saja kehilangan kesadaran. Dan kemudian, lingkungan sekitar Sang menghilang ke dalam kegelapan. Dua mata besar dan dingin muncul di depannya, dan dia merasa seperti sedang menatap ke dalam jurang maut. Sesaat kemudian, Sang perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Kepalanya terasa berkabut dan berserakan. Akhirnya bangun, Sang mendengar Gerald berkata sambil tertawa. Saat itulah Sang menyadari bahwa dia terbaring di tanah. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya sambil perlahan duduk dan melihat sekeliling. Dia bisa melihat penyihir puncak menggosok kepalanya saat dia perlahan berjalan kembali ke perkemahan. Ketua Dewan telah pergi. Susan dan aku bicara, dan dia tidak suka pendengarnya, kata Gerald. Pada saat itu, Sang teringat akan matanya. Itu dia bertanya. Gerald tahu apa yang dimaksud Sang dan mengangguk. Itu adalah mantra khasnya, jurang jiwa. Dia adalah penyihir tertinggi kegelapan puncak, dan dia terutama bertarung dengan mantra yang menyerang pikiranmu. Dia adalah lawan yang menakutkan. Maaf karena tidak ikut campur, tapi aku yakin lebih baik berbicara dengannya sendirian. Tindakannya hari ini melampaui permainan politik biasanya, dan aku ingin bicara sungguhan dengannya. Aku bisa membalikkan keadaan, tapi kami berdua tidak melakukannya, tidak menginginkan itu. Sang perlahan berdiri. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, tapi dia bisa mengatasinya. Apa yang dilakukan mantranya padaku? Dia bertanya. Mantranya bisa melakukan banyak hal, tapi aku memastikan dia tidak melakukan sesuatu yang invasif. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun sesukanya dengan teman-temanku. Dia hanya membuatmu tertidur. Sang melihat sekeliling. Apa yang terjadi sekarang? Tidak ada apa-apa sebenarnya, jawab Gerald. Kami sudah bicara, dan masalahnya terselesaikan. Kami bisa pulang sekarang. Itu dia, Sang bertanya. Gerald mengangguk. Saat itu juga, Sang menyadari bahwa kedua mayat itu juga telah hilang. Dia membawanya, kata Gerald ketika dia memperhatikan tatapan Sang. Sang mengangguk. Itu masuk akal. Sang masih sedikit bingung karena mantra itu, dan dia perlahan berjalan ke arah tenggara. Oh, ngomong-ngomong, kamu akan mendapat medali dan gelar kaun. Sang berhenti, berkedip 2 kali, dan memandang Gerald. Bab 425, Hitung Pedang. Bang, Sang meledak ke depan dengan ledakan, pedangnya dalam kondisi sabre menebas ke bawah. Denting, sebuah pedang panjang menangkis serangan itu dan mencoba mendorong pedangnya ke samping. Namun, serangan Sang hanyalah tipuan, dan kekuatannya sebenarnya terfokus untuk mendorong lawannya menjauh. Pedang lawan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong pedang Sang menjauh, yang mengakibatkan orang yang memegangnya terlempar ke belakang. Sang segera meledak mengejar mereka. Lawannya terbuka. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang. Api hitam muncul di sekitar pedang, dan itu mengenai pedang musuh. Retakan, pedangnya pecah berkeping-keping, dan pedang Sang terus menebas ke depan. Tapi dia ketinggalan. Tempat lawannya tadi berada kini menjadi sebuah lubang di tanah. Bersinar. Tiba-tiba, sebuah pedang melesat keluar dari lubang, tepat menuju kepala Sang. Bang! Sang menebas pedangnya. Bersinar. Dan kemudian, mata Sang membelalak. Saat ini, pedang kedua telah keluar dari tanah di bawahnya, dan menusuk pantatnya. Seluruh pedangnya ada di dalam tubuh Sang saat ini, dan dia tahu bahwa lawannya bisa membunuhnya sekarang jika dia mau. Tanah di bawah Sang bergerak ke samping untuk memperlihatkan kepala seorang pria yang tersenyum. Kaun Sword sayangku, kreativitasmu masih kurang, kata Mervyn sambil tersenyum. Kemudian, Mervyn menarik pedangnya dari pantat Sang dan melangkah keluar dari tanah. Sang dengan cepat menyembuhkan tubuhnya dan menghela nafas tanpa daya. Aku masih belum bisa menang, iya. Dia bertanya, ini pertarungan pertama kita, Sang, kata Mervyn. Menurutku kata itu masih kurang tepat di sini. Benar, kata Sang sambil berbalik menghadap Mervyn. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah menggema di seluruh halaman. Ini adalah pertandingan eksibisi antara Sang dan Dekan Akademi Prajurit yang baru, Mervyn. Sang telah meminta Mervyn bertanding-tanding untuk melihat sejauh mana kemajuannya dan mempelajari beberapa hal baru. Mervyn tidak punya masalah dengan pertandingan itu, tapi dia juga ingin menunjukkan kepada siswa akademi betapa kuatnya seorang pejuang. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Sang, kata Mervyn. Kamu hampir menangkapku beberapa kali, dan aku sebenarnya harus menggunakan teknik yang tidak lazim. Aku biasanya tidak menggunakan afinitas bumi dengan cara seperti itu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku membutuhkan semua kekuatan untuk menang melawanmu. Benar saja, Mervyn tidak melebih-lebihkan. Armor dan pakaiannya terpotong di beberapa tempat, dan sebagian darah masih mengalir dari beberapa luka terbuka.
Pertarungan itu jelas tidak mudah. Tentu saja, Sang tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Misalnya, dia tidak menggunakan afinitas kegelapannya, meski itu juga tidak akan banyak membantu. Dia juga belum memakai baju besi jeral karena Mervyn tidak memiliki set yang sebanding. Beri waktu beberapa tahun, kata Mervyn. Jalanku telah ditetapkan sementara jalanmu masih berkembang. Dalam beberapa tahun, kamu akan menyusulku. Sepertinya jalanmu jauh lebih hebat daripada jalanku. Sang tidak setuju. Dia ingin memberitahu Mervyn bahwa stabilitas jalannya semua berkat dia, tapi dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang rahasianya. Sang mengenal Gerald, dan dia tahu bahwa dia bisa mempercayainya. Mervyn, di permukaan, tampak lebih bisa dipercaya, tetapi Sang tidak bisa melihat kepribadiannya. Selain itu, sebenarnya tidak perlu memberitahu Mervyn dari mana asalnya. Terima kasih atas perjuangannya, Guru Mervyn, kata Sang sambil membungkuk pendek dan sopan. Mervyn membalas busurnya. Kesenangan adalah milikku, Count Sword. Kau sebenarnya tidak perlu memanggilku seperti itu, kata Sang. Kenapa tidak? Itu gelarmu, kata Mervyn sambil tersenyum. Sang hanya menghela nafas. Sekarang Sang bukan lagi bagian dari Akademi Prajurit, Mervyn berhenti bersikap seperti guru yang serius. Dia lebih banyak bercanda sekarang, dan ini adalah salah satu leluconnya. Beberapa minggu yang lalu, Sang telah diberi gelarnya. Upacara telah diadakan di Kastil Gerald, dan semua bangsawan mage yang tinggal di zona Storm Eagle telah menyaksikannya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Setiap bangsawan dengan pangkat Count atau lebih tinggi menerima gelar unik. Ini juga bagaimana Gerald menerima gelar angin puyuh. Gelar Sang adalah pedang. Selama upacara tersebut, Sang juga menerima wilayahnya sendiri untuk dikelola. Pada awalnya, Sang sama sekali tidak menyukai hal itu. Dia ingin fokus pada kekuasaannya, bukan mengelola kota atau semacamnya. Itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Namun ketika Sang melihat wilayahnya, semua kekhawatirannya sirna. Itu hanyalah bagian acak dari hutan liar. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikelola selama Sang tidak mengaturnya. Biasanya, para duke memberikan tujuan yang ingin mereka capai kepada para Count, dan tugas para Count adalah mewujudkannya. Mendapatkan emas, prajurit, dan penyihir adalah tujuan paling umum. Dan tujuan Gerald untuk wilayah Sang adalah agar wilayah itu tidak menghasilkan lebih sedikit daripada sekarang, yang pada dasarnya nol. Jika Sang mau, dia bisa membuat kastil atau bahkan kota kecil di wilayahnya karena wilayahnya cukup besar. Dia secara teoritis bisa mengatur segala sesuatu di sana dan meminta pajak, yang pastinya tidak sedikit. Atau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan, tentu saja, Sang memilih yang terakhir. Alasan utama mengapa Gerald memberikan gelar kepada Sang adalah untuk mengambil langkah pertama untuk menjadikan para pejuang setara dengan penyihir dalam hal status. Jika ada satu prajurit Count, mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Tentu saja, memiliki prajurit petani kotor di antara barisan mereka membuat Count lain di zona lain memprotes. Mereka segera mengajukan keluhan kepada Dewan, yang melihat ini sebagai peluang utama untuk menjelek-jelekkan citra Gerald. Namun, Ketua Dewan secara mengejutkan menolak gagasan tersebut. Count Sword memiliki kekuatan dan prestasi yang layak untuk menjadi seorang Count, katanya. Dewan merasa ngeri karena ketua mereka mengatakan hal seperti itu, tapi mereka tidak dapat mengetahui alasan mengapa dia mengatakan hal tersebut dari dirinya. Tentu saja, protes tidak berhenti, dan para penyihir bangsawan lainnya semakin marah. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pejuang sekarang menjadi seorang Count. Mereka bisa menerima seorang prajurit baron tetapi tidak bisa menerima seorang Count. Itu terlalu tinggi untuk para pejuang belaka. Bagaimanapun, seorang Count dalam praktiknya hanya satu langkah di bawah seorang duke. Ada juga pangkat penghubung, yang akan memberi seseorang otoritas sementara pada tingkat adipati wilayah tersebut, tapi itu bukan pangkat permanen. Sang dan Mervyn bertukar beberapa kata lagi, dan Mervyn mengadakan pidato megah di depan semua siswa, memuji Count Sword atas kekuatannya dan menobatkannya sebagai pejuang terkuat kedua di dunia. Sang merasa tidak nyaman mendengar semua pujian datang dari Mervyn. Dia adalah orang yang agak sombong, dan dia setuju dengan semua yang dikatakan Mervyn, tapi rasanya sangat aneh dan ganjil mendengar hal-hal tersebut keluar dari mulut orang lain. Rasanya tidak nyata, meskipun Sang menjadi sasaran penghinaan dari para penyihir bangsawan lainnya, bagi para siswa di Akademi Prajurit, dia adalah pahlawan mereka. Dia adalah seorang prajurit muda yang berhasil menjadi prajurit Count pertama dalam sejarah. Dalam benak para siswa, Sang telah mencapai tingkat misteri yang sama dengan dekan asli. Setelah berbicara dengan beberapa orang, Sang meninggalkan akademi lagi. Pelatihan terisolasi dalam jangka panjang akan segera dimulai untuknya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.